Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di Al-Fatih Channel. Belajar dan bermain bersama kami. Alhamdulillah, pada seri tajwid kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang hukum nun mati dan tanwin. Pengenalan apa itu nun mati dan tanwin, kemudian apa itu tanwin, dan hukum-hukum yang dikeluarkan dari macam-macam dari hukum nun mati dan tanwin itu ada berapa dan apa artinya juga penjelasannya. Insya Allah akan kita bahas bersama-sama. Adik-adik semua, di sini kita akan mengenal apa itu nun mati atau nun sukun. Nun merupakan salah satu huruf hijaiyah. Adapun yang dibahas di sini merupakan nun yang mati atau dalam ilmu tajwid lebih dikenal dengan sebutan nun sukun, yaitu nun yang tidak mempunyai harokat atau bisa disebut juga dengan nun yang harokatnya harokat sukun atau harokat mati. Kemudian yang dibahas di sini tentang apa? Apabila nun sukun bertemu dengan huruf-huruf hija. Lalu, apa yang disebut dengan tanwin? Adik-adik, teman-teman semua di sini, apakah pernah melihat di dalam Al-Quran ada harokat yang tertulis dua atau double? Misal, adik-adik tahu fathah, tahu kasroh, juga dhammah. Nah, biasanya dalam Al-Quran itu ada harokat fathah yang tertulis dua kali, berjajar dua kali. Itu disebut dengan tanwin. Lalu tanwin itu ada apa aja? Yang pertama ada yang disebut dengan fathah tanwin atau dikenal dengan fathatain. Kemudian yang kedua kasroh tanwin atau kasrotain. Kemudian yang ketiga dhammah tanwin atau dikenal juga dengan sebutan dhammatain. Nah, di sini jika kita melihat dari bahasa Arab, ini berarti artinya adalah dua, yaitu dua fathah, dua kasroh, juga dua dhammah. Nah, sekarang kita akan melihat bersama-sama ternyata nun mati dan tanwin meskipun secara tulisan berbeda, tapi mereka mempunyai persamaan. Kira-kira apa persamaan dari nun mati dan tanwin? Jadi, nun mati dan tanwin itu sama-sama terdengar suara nun sukun. Ketika diucapkan, tanwin akan terdengar seperti nun sukun. Kalau nun sukun ya pasti nun sukun. Jadi ketika teman-teman atau adik-adik semua tidak melihat tulisan Al-Qur'annya, kemudian hanya mendengar suaranya, itu akan terdengar sangat jelas bahwa suara tanwin terdengar seperti suara nun sukun. Contoh, syai'un, syai'an, min syai'in. Nah, ujung dari kata barusan itu sebenarnya tertulis menggunakan tanwin, tapi suaranya terdengar seperti nun sukun. Maka jika ditanya apa persamaan dari nun mati dan tanwin, yaitu mereka mempunyai persamaan suaranya atau pengucapannya sama-sama terdengar seperti nun sukun. Masuk ke pembagian hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin dibagi menjadi 4 hukum. Kira-kira ada yang tahu hukum apa saja, adik-adik? Nah, hukum yang pertama yaitu izhar. Izhar artinya jelas. Kira-kira yang dimaksud jelas di sini itu apa? Yaitu jelas dalam pengucapan nun mati dan tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf izhar. Nah, loh, ada yang tahu huruf izhar ada berapa? Kemudian apa saja huruf izhar? Jadi, huruf izhar itu ada 6. Huruf hijaiyah kan ada 25. Maka 6 diantaranya itu merupakan huruf-huruf izhar. Izhar juga disebut dengan huruf izhar halqi atau al-halqi.
Halqun di dalam bahasa Arab berarti tenggorokan. Kenapa disebut huruf-huruf tenggorokan? Karena huruf-huruf izhar merupakan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Jadi apa saja huruf izhar? Yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ha, yang kelima kho, dan terakhir ghain. Hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u. Ada hamzah, ada ha, ada ain, ada ha, ada ghain, ada kha. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan hukum yang kedua adalah idgham. Idgham artinya memasukkan. Memasukkan apa di sini? Yaitu apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf idgham yang 6, maka wajib nun mati dan tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf-huruf idgham. Huruf yang 6 itu apa saja? Huruf idgham lebih dikenal dengan singkatan yarmaluna. Jadi ada apa saja nih huruf-hurufnya adik-adik? Yang pertama ya, yang kedua ro, yang ketiga mim, yang keempat lam, yang kelima waw, terakhir keenam nun. Contoh, biar kita paham sama-sama. Seperti apa dimasukkannya nun mati dengan huruf idgham. Contoh yang pertama adalah mayyarmal. Penulisannya man yarmal, tapi pengucapannya bukan man yarmal, melainkan mayyarmal. Seakan-akan huruf nunnya hilang. Karena apa? Karena nun matinya memasuki huruf ya, yaitu huruf idgham. Mudah-mudahan yang ini juga bisa dimengerti. Hukum yang ketiga adalah iqlab. Iqlab artinya mengganti. Apa yang dimaksud mengganti di sini? Yaitu apabila adik-adik membaca Al-Quran, kemudian menemukan nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf iqlab, maka pengucapannya tidak dibaca jelas seperti izhar, tidak juga dimasukkan ke dalam huruf iqlabnya, tetapi digantikan menjadi huruf mim. Memangnya huruf iqlabnya itu apa? Kenapa bisa digantikan menuju mim? Jadi, jika tadi izhar dan idgham mempunyai 6 huruf, maka iqlab ini menjadi satu-satunya hukum nun mati dan tanwin yang paling sedikit hurufnya. Ada berapa huruf iqlab? Yaitu ada 1 dan hanya ba. Nah, jadi kalau adik-adik menemukan nun mati bertemu ba, nun mati bertemu tanwin, maka wajib dibacanya digantikan nun mati dan ba-nya menjadi mim. Contohnya dari kata min bardi, maka tidak dibaca min bardi, tidak dibaca mibbardi, tetapi dibaca mimbardi. Nah, cara mudahnya biasanya di beberapa rosem Al-Quran, di beberapa penulisan Al-Quran itu ada huruf mim di bawahnya. Entah itu di bawah nun atau mim kecil di antara nun dan ba. Ini tidak hanya berlaku untuk nun mati ya adik-adik semua, tapi berlaku juga untuk tanwin. Karena ini dihukum nun mati dan tanwin. Dan kita masuk ke hukum yang terakhir atau hukum yang keempat dalam hukum nun mati dan tanwin, yaitu hukum ikhfa.
ikhfa. Sebenarnya kalau adik-adik merasa pembahasan ini kurang mendalam, adik-adik bisa cari di video kami yang lainnya, akan kami bahas satu persatu per hukumnya, kemudian akan kami berikan contoh-contoh yang lebih jelasnya. Nah, di sini kita akan bahas sebagai yang terakhirnya, ikhfa merupakan hukum nun mati dan tanwin yang terakhir. Kemudian arti dari ikhfa adalah samar, yaitu apabila adik-adik menemukan nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang banyak, yang banyak ya, maka cara pengucapannya harus dibaca dengan samar dan suaranya terdengar mendengung. Kenapa tadi saya sebutkan bahwa ikhfa ini hurufnya banyak? Jadi kita pahami bersama bahwa para ulama ada yang mengatakan huruf hijaiyah itu ada 25, ada 28, ada juga yang mengatakan ada 30. Nah, di sini kita mengambil kesimpulan bahwa huruf hijaiyah itu ada 28. Jika tadi yang 28 itu sudah diambil izhar 6, idgham 6, iqlab 1, maka sisa huruf hijaiyah yang lainnya ada 15 dan itu semuanya masuk ke dalam hukum ikhfa. Jadi kalau adik-adik bertemu tanwin dengan shin, ada tanwin bertemu dengan huruf sod, ada nun mati bertemu dengan zai, maka hukumnya pasti ikhfa, dibacanya samar dan suaranya terdengar mendengung. Kita kasih contoh satu kalimat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ada tanwin bertemu dengan qaf. Ya, jadi wajib dibaca samar dan mendengung. Tidak terdengar jelas nun matinya, tidak juga terdengar jelas tanwinnya, tidak dimasukkan nun mati dan tanwinnya, tidak juga digantikan, tetapi samar antara nun, antara tanwin dengan huruf ikhfa yang dihadapi nun mati dan tanwinnya itu dibaca samar. Mudah-mudahan cukup difahami ya adik-adik semua ya. Hukum yang terakhir ini adalah ikhfa. Berarti sampai di sini kita sudah mengenal hukum nun mati dan tanwin ada 4. Izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Alhamdulillah selesai sudah pembahasan kita di seri tajwid kali ini. Apabila teman-teman adik-adik semua kurang paham di pembahasannya ini karena kita bahas secara singkat, hanya sekedar pengenalan, adik-adik bisa cek video kami di video-video lainnya masih tentang seri tajwid untuk anak-anak dan pemula. Insya Allah akan kami bahas per hukumnya, izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa untuk satu video. Insya Allah akan kami tayangkan lebih banyak tentang contoh-contohnya, kemudian cara pengucapannya. Lalu sekali lagi bantu kami untuk selalu men-sharekan video-video dan karya-karya yang lebih baik lagi daripada ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya supaya lebih banyak teman-teman dan kenalan-kenalan kita lainnya yang bisa mengambil pelajaran dari video-video yang kami haturkan. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.